Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur, saya lagi antusias banget nih, karena kita bakal bongkar sebuah konsep teologis yang super mendalam dari teks klasik atau Dihat al-Jaliyah. Kita akan eksplorasi bareng-bareng soal sifat-sifat Allah. Tujuannya simpel, buat bikin pemahaman kita tentang keagungan Sang Pencipta jadi makin jernih dan terstruktur. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Oke, coba bayangin ini sebentar. Kalau Allah itu maha berbicara, kira-kira firmannya itu berupa suara dan huruf kayak kita ngobrol gini nggak sih? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan filosofis iseng ya. Ini justru pertanyaan krusial banget buat paham bedanya Sang Pencipta sama ciptaannya. Simpen dulu rasa penasaran kalian, karena ini yang bakal jadi kunci bahasan kita. Untuk peta perjalanan kita hari ini, ada 5 poin utama yang bakal kita lewati. Pertama, kenalan dengan 7 sifat ma'ani, terus kita pahami apa itu ta'aluk, lanjut ke 3 kategori ta'aluk, masuk ke hakikat sifat kalam Allah, dan terakhir, 3 tingkat mendengar kalamnya. Kita masuk ke bagian pertama nih, mengenal 7 sifat ma'ani atau sifat-sifat inti dari Allah. Buat paham gimana sifat-sifat ini bekerja, kita harus bangun fondasinya dulu kan? Para ulama sepakat ada 7 sifat inti atau sifat ma'ani yang semuanya itu kodim alias abadi. Ada ilmu, kudroh atau kekuasaan, irodah atau kehendak, hayah atau hidup, sama atau pendengaran, basyar atau penglihatan, dan kalam atau firman. Nah, tapi coba lihat deh poin ke-8 di paling bawah, idrak atau persepsi. Sebagian ulama klasik sempat nambahin sifat ini buat mencakup hal-hal yang bisa disentuh atau dicium. Tapi tahu nggak? Ini banyak ditolak. Kenapa? Karena ilmu Allah itu aja udah mencakup semuanya. Lagi pula memang nggak ada bukti eksplisit dari Al-Quran maupun Sunnah tentang sifat idrak ini. Lanjut ke bagian kedua, memahami makna ta'aluk. Ini ibarat fungsi dari sifat-sifat tadi. Nah, dari fondasi tadi, kita ketemu sama satu istilah bahasa Arab yang super spesifik. Ta'aluk. Definisinya, itu tuntutan suatu perkara tambahan selain keberadaannya berdiri pada zat. Agak belibet ya? Sederhananya gini, sifat-sifat tertentu itu punya fungsi yang butuh objek. Misalnya, kalau kita bicara sifat ilmu atau pengetahuan, secara logika pasti ada sesuatu yang diketahui kan? Nah, objek atau sasaran dari fungsi inilah yang dinamakan ranah ta'aluk. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua sifat punya ta'aluk loh, ada pengecualian. Sifat-sifat kayak wujud dan hayah atau kehidupan, itu cuma menuntut eksistensi zat itu sendiri. Sifat hidup nggak butuh proyeksi ke objek eksternal. Sifat itu cuma menegaskan kalau zat tersebut maha hidup. Ibaratnya sifat ini tetap berada di pemiliknya, nggak memproyeksikan sesuatu keluar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. 3 kategori utama ta'aluk. Biar kita nggak kepleset nyamain Tuhan sama manusia, para ulama cerdas banget nih bagi ta'aluk ke dalam 3 kategori logis. Kategori pertama, kudrah dan iradah, atau kuasa dan kehendak. Ini cuma berkaitan sama jaiz akli, alias hal-hal yang mungkin terjadi secara akal. Kategori kedua, ilmu dan kalam. Wah, kalau ini jangkauannya tanpa batas, mencakup yang mungkin, yang wajib, sampai yang mustahil sekalipun. Dan kategori ketiga, pendengaran dan penglihatan atau sam dan basyar. Ini berkaitan sama segala sesuatu yang benar-benar eksis atau wujud. Kelihatan banget kan, gimana struktur ini benar-benar menempatkan keagungan Allah di posisi yang semestinya. Kita bergeser ke bagian keempat, hakikat sifat kalam Allah, sifat yang abadi. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Kita balik ke pertanyaan awal tadi, soal hakikat firman Tuhan. Kalam Allah itu qadim, teman-teman. Abadi, tanpa permulaan. Kita harus bikin garis batas yang jelas. Firman Allah itu sama sekali nggak tersusun dari huruf yang berurutan. Nggak ada suaranya, nggak ada awalan, dan nggak ada akhiran kayak kita kalau lagi ngomong. Manusia kan butuh pita suara, butuh lidah, butuh udara. Allah sama sekali nggak butuh itu. Kita harus benar-benar ngelepas bayangan fisik itu waktu ngebahas kalam Sang Pencipta. Biar makin kebayang, ulama membaginya jadi 2. Di satu sisi ada kalam nafsi. Ini makna murni yang ada pada zat Allah, benar-benar abadi, tanpa huruf, tanpa suara, dan tidak diciptakan. Di sisi lain, ada kalam hisi. Nah, kalau ini wujud fisiknya, kayak suara atau huruf yang kita dengar dan baca. Kalam hisi ini diciptakan, fungsinya apa? Sebagai petunjuk, semacam rambu-rambu yang ngarahin pikiran kita ke kalam nafsi yang abadi tadi. Brilian banget ya. Buat ngunci konsep teologis ini, kita lihat langsung referensinya dari Al-Quran, tepatnya Surah Asy-Syura ayat 51. Di situ ditegaskan,
Nggak mungkin bagi manusia itu diajak bicara sama Allah kecuali lewat wahyu atau dari balik hijab. Ayat ini secara harfiah jadi batasan absolut. Jadi interaksi antara firman Allah yang maha abadi sama kita yang manusia serba terbatas ini, itu selalu punya prosedur dan batasan khusus yang udah ditetapkannya. Masuk ke bagian terakhir kita. 3 tingkat mendengar kalamnya. Jadi karena ada batasan interaksi tadi, ulama besar Al-Baqilani merangkumnya jadi 3 tingkatan historis gimana makhluk itu bisa ngaramin atau bersentuhan dengan sifat yang super agung ini. Langkah pertama, tanpa perantara tapi di balik hijab. Langkah kedua, pakai perantara tapi tanpa melihat. Dan yang ketiga, ini puncak banget, langsung tanpa perantara dan tanpa hijab. Mari kita bedah satu-satu biar lebih dapat gambarannya. Di tingkat pertama, kita punya momen historis yang legendaris dari Nabi Musa alaihi salam. Coba bayangin, beliau dapat kehormatan luar biasa buat dengar firman Allah secara langsung, tanpa malaikat perantara sama sekali. Tapi, ingat, beliau tetap terhijab. Beliau nggak bisa melihat zat Allah. Jadi interaksinya benar-benar langsung, tapi batas antara alam makhluk dan sang Khalik tetap dijaga ketat. Lanjut ke tingkat kedua. Kalau di sini, komunikasi itu butuh perantara. Contohnya, wahyu yang diturunkan lewat malaikat kepada para nabi, terus dibacakan ke sahabat, turun-temurun sampai ke generasi kita sekarang. Kalau kalian mikir, terus posisi kita di mana nih? Ya di sini. Tiap kali kamu dengar atau baca lantunan Al-Quran hari ini, kamu itu sebenarnya lagi ngalamin level kedua dari pengalaman merasakan kalam Allah. Menakjubkan kan? Dan akhirnya ini dia puncaknya. Tingkat ketiga, komunikasi langsung tanpa perantara dan sama sekali tanpa hijab. Kehormatan eksklusif ini cuma pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya pas peristiwa malam Mi'raj. Kayak yang direkam abadi dalam surah An-Najm ayat 10, itu adalah momen melampaui segala batas dimensi fisik di mana wahyu langsung ditransfer dari sang kekasih ke hambanya. Benar-benar luar biasa. Jadi, setelah perjalanan teologis yang lumayan mind-blowing ini, saya mau ninggalin satu tantangan buat kita semua. Kita udah tahu nih hakikat agungnya kalam Allah. Terus, gimana cara kita ngeresapin firman-Nya di kehidupan kita hari ini? Kita udah bedah bareng kalau pas kita baca Quran, yang ada huruf dan suaranya itu, kita sebenarnya lagi dituntun menuju kalam nafsi Allah, yang tanpa batas, abadi, dan super suci. Dengan pemahaman baru yang terstruktur ini, kira-kira bakal ngubah cara kamu interaksi sama firman-Nya nggak ke depannya? Renungin deh. Terima kasih banget udah nemenin saya di sesi bedah materi ini. Dan pastinya, jangan pernah berhenti buat terus menggali ilmu ya.